Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umuri dunya wadin. Wa ala alihi washobihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan salah satu nikmatnya, yaitu nikmat iman, Islam, ihsan, dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa diperkumpulkan di kelas TKJ ini yang insya Allah diridhoinya. Amin amin ya robbal alamin. Salawat besar salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Alam Abdullah selaku Kepala Diklat Rumah Gemilang Indonesia yang diwakili oleh Kak Adha Afriani, dan yang terhormat Pak Muhyiddin selaku Instruktur Mata Diklat Web dan Server, yang terhormat Bapak Rudiansah selaku alumni TKJ Angkatan 9, dan yang terhormat Kak Nurman Fauzan Hidayana selaku IT Support Rumah Gemilang Indonesia. Tujuan berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil workshop kami, yaitu membangun website informasi layanan rumah sakit dan janji dokter dengan pengembangan dengan Laravel 12. Dan ini adalah kelompok kami, ada Fira Sapitri, Muhammad Uzairon, dan Eva Fitriani. Latar belakang terkait informasi layanan rumah sakit saat ini seringkali belum tersampaikan secara efisien, karena pasien masih harus datang langsung hanya untuk bertanya dan membuat janji dengan dokter. Dengan adanya teknologi web yang dapat membantu memberikan informasi dan layanan secara online, maka dibutuhkan sistem informasi yang berbasis web yang efisien dan mudah diakses. Selanjutnya, pengertian web. Web atau yang lebih dikenal dengan World Wide Web atau WWW adalah kumpulan halaman digital yang dapat diakses melalui internet yang berisi informasi teks, gambar, video, dan aplikasi yang berfungsi sebagai sistem informasi layanan secara global. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan aplikasi website layanan rumah sakit? Aplikasi ini adalah aplikasi yang memudahkan dalam pengolahan data pasien, informasi medis, dan janji booking dokter secara online. Tujuan pembuatan website layanan rumah sakit itu menyediakan informasi layanan rumah sakit secara online, mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran dan konsultasi, meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Jadi, dengan adanya layanan rumah sakit secara online, kita tidak hanya memudahkan pasien dalam mengakses informasi dan melakukan pendaftaran atau konsultasi, tetapi membantu memberikan efisiensi operasional rumah sakit. Selain itu, sistem ini juga berperan penting dalam citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Dan berikut adalah pengertian framework dan Laravel. Framework adalah struktur dasar yang menyediakan alat dan aturan yang mempermudah dan mempercepat pengolahan aplikasi, sehingga pengembangan bisa fokus pada fitur utama tanpa harus mengulang kode dasar. Laravel adalah framework PHP yang open source populer yang memudahkan dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan informasi yang tersedia dan waktu saat ini, Senin 24 Februari 2025, Laravel 12 adalah versi terbaru dan merupakan versi stabil dari framework PHP Laravel. Slide selanjutnya yang akan
Bawa oleh rekan saya. Slide ini menunjukkan teknologi yang digunakan. Secara teknis, pembangunan sistem ini menggunakan Laravel 12 sebagai back-end serta front-end yang biasa dibangun menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan juga MySQL sebagai database untuk mengumpulkan seluruh data. Proses pengembangan sistem ini juga didukung beberapa tools seperti GitHub untuk personal control, Postman untuk interaktivitas, dan Apache sebagai server lokal dan produksi. Selanjutnya, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah instruksi yang dibuat programmer untuk menjalankan tugas di komputer seperti aplikasi atau website, contohnya seperti PHP untuk backend, JavaScript untuk interaktivitas, dan Bootstrap sebagai framework CSS untuk desain. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut adalah manfaat website rumah sakit. Dengan sistem digital yang ditetapkan, pasien dapat mengakses informasi kapan saja 24 jam, menghemat waktu dan biaya, serta mendapatkan layanan yang lebih transparan. Hal ini tentu berkontribusi besar dalam meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan secara keamanan yang terjamin. Lalu Laravel 12 menyediakan fitur keamanan seperti CSRF protection, validasi input, dan autentikasi multi-role, admin, dokter, pasien. Yang ketiga, lalu struktur kode rapi MVC. Lalu kelebihan yang selanjutnya, Laravel menggunakan arsitektur MVC, model view controller, yang memudahkan dalam pengelolaan kode dan pembagian tugas tim. Lalu sistem janji dokter lebih efisien. Pasien bisa booking janji dokter secara online tanpa harus antri langsung, mengurangi kerumunan dan mempercepat pelayanan. Mudah dikembangkan. Laravel 12 kompatibel dengan berbagai teknologi modern, bisa diintegrasikan dengan fitur tambahan seperti sistem antrian, notifikasi email, atau dashboard manajemen rumah sakit. Lalu dokumentasi dan komunikasi lengkap. Laravel sangat populer sehingga mudah mendapatkan referensi, tutorial, dan bantuan saat mengalami kesulitan saat pengembangan. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan hosting secara khusus. Laravel tidak bisa dihosting di sembarang tempat. Butuh server atau layanan hosting yang mendukung Laravel dan Composer. Waktu pengembangan bisa lama. Lalu karena Laravel sangat fleksibel, konfigurasi awal bisa memakan waktu, terutama jika digabungkan dengan React. Lalu bergantung pada koneksi internet. Sistem ini berbasis web, sehingga akses layanan janji dokter tetap membutuhkan koneksi internet yang stabil. Lalu perlu pengetahuan teknis. Laravel 12 cukup kompleks untuk pemula, sehingga perlu pemahaman dasar tentang PHP, routing, controller, dan database. Lalu perlu perencanaan API saat pakai React. Jika front-end pakai React, komunikasi data harus dilakukan melalui API yang butuh pengaturan tambahan. Berikut adalah gambaran aplikasi yang telah kami buat. Ini adalah halaman login untuk manajer atau admin. Nah, setelah itu ini adalah gambaran halaman ringkasan atau halaman utama pada manajer. Ini adalah halaman ringkasan untuk dashboard.
Lalu di sini ada halaman spesialis yang akan menunjukkan seluruh data spesialis yang telah ditambahkan oleh manajer. Nah, di sini ada rumah sakit. Nah, ketika manajer memencet atau ya memencet rumah sakit, maka akan muncul semua data rumah sakit. mengklik. Next. Nah, di sini ada data dokter. Nah, di sini adalah halaman seluruh data dokter yang telah ditambahkan oleh manajer. Satu lagi. Nah, ini adalah transaksi. Semua data transaksi yang telah dibuat oleh customer. Nah, di sini masih menunggu semua tulisannya karena belum disetujui oleh manajer. Nah, lalu di sini ada halaman untuk customer. Nanti customer apabila sudah mempunyai akun maka langsung mengklik masuk. Tapi apabila belum memiliki akun maka daftar akun terlebih dahulu. Lalu di sini ada halaman tambah akun. Nah, customer harus menambahkan foto, nama lengkap, nomor telepon, jenis kelamin, alamat email. Nah, lalu tekan daftar akun. Oke. Nah, di sini halaman login untuk customer. Udah. Nah, di sini ada halaman, nanti customer akan diarahkan ke halaman beranda yang ada di dalam aplikasi website yang kami buat. Nah, udah. Nah, nah baik. Nah, presentasinya. Sekian presentasi kami. Selanjutnya kami akan memberikan mendemo aplikasi yang telah kami buat untuk dijalankan. Langsung. Nggak bisa ya? Ini manajer dulu. Dan ini adalah tampilan manajer. Apabila manajer menekan tanda masuk, ketika manajer menekan masuk, akan ditampilkan ke halaman utama yang di dalamnya ada ringkasan spesialis rumah sakit, transaksi dokter, dan kelola data. Terus apabila manajer menekan spesialis, akan memasuki seluruh data spesialis yang telah dimasukkan oleh manajer. Dan ketika manajer menekan tambahkan baru, akan ditampilkan halaman untuk menambahkan spesialis baru. Dan di dalamnya ada manajer memasukkan foto, masukkan nama spesialis, foto spesialis, memasukkan nama spesialis juga, dan dan setelah memasukkan nama, manajer juga memasukkan harga spesialisnya, harga setelah itu masukkan deskripsi spesialis dan menekan simpan spesialis.
Setelah apabila manajer salah dalam memasukkan nama atau harga atau mengubah nama dan harganya, manajer bisa menekan edit, menekan dan menyimpannya kembali. Eh, Setelah itu apabila manajer menekan rumah sakit, akan ditampilkan ke halaman seluruh data rumah sakit yang telah dimasukkan oleh manajer. Dan sama kayak tadi, apabila manajer menekan tambahkan baru, maka manajer juga akan menambahkan foto rumah sakit, memasukkan nama rumah sakit, nomor teleponnya rumah sakit, dan memasukkan deskripsi rumah sakit juga, memilih kota, memasukkan kode pos, dan memasukkan alamat atau jalannya rumah sakit. Dan lalu simpan. Karena udah ada. Nah, ini tampilan ketika manajer menambahkan dan ketika manajer menekan detail untuk menambahkan spesialis ke rumah sakit yang sudah manajer tambahkan. Terserah. Dan di sini manajer juga bisa menambahkan beberapa spesialis ke rumah sakit yang sudah ditambahkan oleh manajer. Ketika manajer menekan dokter, maka di sini manajer akan ditampilkan data-data dokter yang telah dimasukkan ke data dokter. Dan di sini juga sama kayak spesialis dan rumah sakit, manajer harus menambahkan foto, memasukkan nama dokter, memasukkan deskripsi dokter juga, dan memilih tempat rumah sakit, memilih spesialis juga, dan menambahkan gender, dan memasukkan pengalaman selama jadi dokter. Nah, itu tadi ketika manajer hampir sama sih ketika manajer menambahkan spesialis rumah sakit dan dokter. Apa lagi? Dan hal yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pendaftaran untuk customer.
Yang pertama, customer harus daftar akun terlebih dahulu. Ya, pasien. Pertama, mengisi nama lengkap dan fotonya. Lalu mengisi nomor telepon customer atau pasien. Dan mengisi juga gender. Kemudian mengisi email pasien. Dan selanjutnya, masukkan kata sandi dari akun pasien tersebut. Setelah itu, daftarkan akun. Tapi jika pasien sudah memiliki akun, tinggal masuk saja. Nah, di sini customer akan diarahkan ke data spesialis yang terdapat di beranda. Salah satunya yaitu spesialis organ luar, bedah otak gitu kan. Ditunjukkan customer ini butuh penanganan spesialis apa. Selanjutnya, customer akan setelah memilih spesialis yang dibutuhkan oleh customer, customer akan diarahkan ke spesialis rumah sakit atau pemilihan rumah sakit yang menyediakan spesialis tersebut. Lalu, jika rumah sakit tersebut memiliki spesialis yang dia butuhkan, customer bisa melihat detail rumah sakit, bagaimana rumah sakit tersebut, lalu fasilitas apa saja yang dimiliki rumah sakit tersebut. Jika customer merasa cocok atau sudah tertarik, maka tinggal pilih dokter yang akan dokter yang tersedia di rumah sakit tersebut. Setelah itu, customer juga bisa melihat data dari data dari dokter yang yang sudah dipilih oleh customer. Lalu tinggal tetapkan janji temu kapan waktu yang diinginkan oleh customer untuk mengunjungi atau untuk berobat ke rumah sakit tersebut. Setelah itu, pilih tanggal, hari, dan tahun. Lalu pilih waktu, kemudian lanjutkan untuk pembayaran. Setelah itu, sudah ditampilkan bagaimana harganya atau berapa harganya, kemudian tinggal tambahkan bukti pembayaran. Setelah itu tinggal tekan pesan sekarang. Kemudian lihat pesanan apakah yang tadi itu sudah
benar atau belum. Lalu lihat detail. Jika sudah benar, tinggal kembali. Tinggal menunggu apakah pesanan pasien tersebut atau customer tersebut dikelola atau diterima oleh rumah sakit. Ya. Seperti itu tampilan dari web atau rancangan web dari yang kami susun atau yang kami bangun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zairon, Eva, dan Vira. Oke. Sebelumnya ini website udah ditunjukkan belum ke pihak rumah sakit? Hasilnya belum ya? Atau memang enggak? Belum, tapi akan disampaikan? Atau ditunjukkan nanti? Kalau nggak salah kan kalian sebelumnya ke sana ya? Iya, kemarin kata pihak rumah sakitnya kalau mau kerjasama atau mau workshop itu harus ada pembayaran, Kak. Jadi nggak jadi kita ngambil. Ya bayar dulu. Berarti Iya. Satu orang 500.000. Kalau 3 orang 1.500.000. Kalau mau ngambil validasi datanya biar akurat. Berarti ini hanya secara umum aja gitu, Ya, gambaran ini, aja. tapi datanya sebenarnya kalau yang lain ya selain yang tadi kita bikin itu udah bener ada di rumah sakitnya asli. Gitu. Rumah sakitnya juga bener semua ini kecuali yang tadi ditambahin. Ya. Datanya ngambil dari mana? Ya, dari setiap rumah sakit yang kita cari. Nah, ini kan ada misalkan yang dari Permata Depok kita nyari spesialis yang ada di Permata Depok misalkan ada 7. Ini kita namanya cuma 7. Nah, dokternya juga sama. Dokternya nih sama ada di rumah sakit tersebut, Kak. Jadi iya, emang iya. ada gitu. Begitu. Tapi tanpa izin gitu ya? Iya. Iya. Oh, di Google gitu. Nah. Oke. Ya, kira-kira kalau Eva buat satu website seperti ini dengan kerja keras sendiri bisa Eva? Bisa insya Allah, Kak. Bisa ya? Berarti percaya dengan kemampuannya, bisa? Bisa. Kalau Vira? Kalau Vira, insya Allah bisa walaupun mungkin agak sedikit kayak pusing. Banyak trial and errornya gitu ya, nggak apa-apa ya? Soalnya kalau misalnya cari yang errornya itu kayak bingung, pusing juga. Iya. Kalau Zairon? Kalau saya ini hasilnya, Kak. Ya. Pertian 2 gimana? Jadi dayang-dayangnya aja nih. Buat mereka error cuman saya kan karena ini baru waktu itu ngajarinnya sampai ke tampilan ada tulisan Laravel 12 doang, jadi mereka belum tahu salah. Kalau misalkan salah dia nggak ngasih tahu gitu di ininya, di tampilan ininya, jadi harus nyari dulu gitu kalau nggak jalan. Makanya mereka salah, ya udah nggak dilanjutin daripada nggak ngerjain apa-apa gitu.
Oh, berarti kalau Eva sama Vira mungkin masih butuh pengulangan yang eh, beberapa kali lagi kali ya baru bisa ini gitu. Kalau Zairon ini, Iya kak, berarti ini betul. berapa persen Zairon yang menyelesaikan? Eh, kalau tampilan ininya mungkin apa ada dari tutorialnya tampilan ininya. Cuma kalau database-nya data ininya apa? Tadi back end-nya saya yang ini yang apa yang buat back end-nya codingannya saya yang Hmm, buat. oke oke. Terus ada sedikit yang ditambahin. Harusnya kan sebenarnya itu gambarnya bukan Kementerian Kesehatan ya. Ya. Tadinya cuma tulisan better doang. Ada tulisan better doang. Terus saya edit semua nih. Tadinya pakai bahasa Inggris semua, makanya tadi ada yang masih belum keedit. Hai. Oke. Kalau Kak April ya, kenapa tanya bisa buat sendiri atau enggak? Karena kalau bisa berarti kalian keren banget. Kak April aja nggak bisa. Lihat seperti ini hasil karya kalian, Kak April kayak luar biasa, Masya Allah bisa bikin seperti ini yang biasanya kita hanya pengguna yang di HP kita mau pesan ini itu, entah itu layanan rumah sakit, apa namanya e-commerce lain yang ditampilkan kan kurang lebih seperti yang kalian tampilkan tadi. Pendaftaran, masukkan email atau nomor, terus nanti bukti pembayaran gitu kan. Ternyata anak RGI bisa gitu. Berarti eh harus kalian harus bangga jadi lulusan RGI. Tinggal kedepannya ditingkatkan, dikembangkan apa ke arah mana minatnya gitu kan. Karena ternyata sesuatu yang dipelajari kalau benar-benar belajar jadi gitu. Kayak Uzairon. Uzairon sebelumnya ada pengalaman seperti ini belum sebelum ke sini? Belum pernah kak, Sama sekali nggak ada sama kan? sekali nggak ada. Sampai bisa bikin website kayak seperti ini. Coba tanya nanti kalau pegang HP teman-teman Uzairon yang di kampung udah ada nggak yang bisa buat seperti ini? Kak April yakin nggak ada, pasti mereka masih taunya scroll aja mungkin ya. Oh, secara umum kan orang anak muda sekarang apalagi tinggalnya di kampung eh, nggak jauh-jauh dari itu kalau saya lihat-lihat gitu. Ternyata Uzairon bisa buat hasil karya seperti ini luar biasa ya. Ya, Hmm. Itu pun dengan Eva, Vira merasa masih oh belum sepenuhnya mampu, masih banyak trial and error-nya berarti bukan berarti nggak bisa tapi hanya perlu mengulangi lebih banyak lagi gitu. Ya. Jadi kalau Kak April keren sih menurut Kak April Pak hasilnya tuh webnya. Kalau yang tadi-tadi Kak April lihatnya kan mungkin beda ini gitu Pak ya. Kalau ini kan web ya yang memang sering kali saya temui gitu kan. Jadi saya ngerti oh begini, oh ternyata mereka bisa bikin gitu. Kalau yang kelompok satu tadi, kelompok dua, oh gitu ya Pak ya. Rumah, hmm, coba deh tes. Rumah sakitnya coba ganti namanya bisa nggak? bisa. Coba Tapi kak, nanti data-datanya gimana nggak tuh? apa-apa. Cuman ganti nama aja. Oh, Iya. Oh, iya coba Eva atau Vira. bener tadi berdaya. Halo, sampai. Kalau nomor handphone dikasih tulisan bisa nggak?
Ya, ininya number bisa. Itu kan namanya negatif testing. Negatif itu melakukan suatu hal yang salah. Kalau sistemnya nggak jalan, berarti sudah benar. Mereka kayaknya nggak kasih A itu bentuknya. Nah, nanti bahan simpan. Karena kalau diganti ini berarti fotonya juga Harus ganti. Ganti. Kalau bisa. Enggak. Harusnya bisa nggak? Kalau ininya harusnya nggak bisa, harus kalau misalkan emang data. Karena dia masih nyimpan variabel. Udah yang mana aja? Telepon biasanya kan number kan, bukan tag. Bisa ya. Jadi nomornya ada A-nya. Oh iya. Nggak bisa. Oh iya. Fungsi yang negatif testing. Oh iya tuh ada tuh rumah sakit Rudi Bardai. Karena kalau mikrofon biasanya number aja. Oke. Ya, itu ya. Keren sih kalau menurut Kak April nih hasilnya. Sama paling nanti tadi saya lihat makalahnya di bab 2 itu beda ini, beda font. Beda fontnya yang bab 1 ke Times New Roman. Bab 2 itu Arial kayaknya deh. Nggak tahu. Kenapa itu nggak dilihat ya? Atau emang udah puyeng? Baru semalam. Oh, Masya Allah. Berarti semalam sistem SKS. Ya udah. Berarti nanti diperbaiki ya kalau memang ada perbaikan nggak di Pak nanti? Ada. Berarti perbaiki ya. Yang penting tahu lah atau enggak setidaknya tahu oh ternyata kalau menulis karya ilmiah ya yang tetap harus rapi, misalnya harus ada standarnya, semuanya biasanya Times New Roman. Jadi nggak boleh misalnya kita copy dari internet misalnya dari sananya bawaannya bukan Times New Roman, ya kita harus rubah gitu. Ya? Itu saja sih dari Kak April. Terima kasih. Bismillah. Sampai jam berapa sih Pak kita Pak? Oh masih seru lagi. Sampai asar Pak? Enggak apa pasti lebih ya? Oke, Bismillah ya. Saya mulai dari Eva dulu tadi yang buka. Saya angkatan 8 gitu ya, bukan angkatan 9. Mungkin dari situ. maaf. Tadi bagus mulainya dari latar belakang ya, karena kita membuat sesuatu itu pasti berdasarkan kebutuhan di lapangan user kita gitu, butuhnya apa gitu ya di lapangan. Di latar belakang bagus. Kemudian ini aplikasinya online ya. Sekarang masih lokal gitu ya. Berarti kan nanti akan online, tapi kita nggak sampai ke sana ya. Cuma di lokal aja gitu ya. Oke, ini nggak online juga ada bagus sih karena bikin begini sulit gitu ya. Bahasa pemrograman pakai Laravel pula ya. Coba mungkin nanti saya akan ada basic, ada teknis gitu ya yang saya tanyain. Kalau di dalam IT itu memang banyak aksen-aksen Inggris ya kalau kita lihat ya. Kayak tadi Mbak Eva sebutin apa namanya www gitu ya, walaupun agak panjang harus penyebutannya jadi kayak gitu ya, bukan apa www gitu tadi ya. Tapi memang itu harus dibiasain gitu ya kalau di dunia IT ya kayak gitu nanti akan banyak gitu di depan banyak banget yang bahasa Inggris gitu ya, dan kitanya juga jadi mau nggak mau harus belajarnya ya bahasa Inggris juga gitu secara teks, verbalnya juga, lisannya juga gitu ya, learningnya juga. Jadi bukannya di non tadi teman dipencet gitu ya, bukan dipencet tapi diklik gitu ya, misalnya kayak gitu.
eh kalau secara input proses output itu si pasien akan dapat apa sih setelah submit ini? Saya tanya ke Mbak Eva dulu mungkin. Kan pasien tuh nginput nih, Iya. ngajuin berarti kan, atau apa namanya nih, order. Inputnya data mungkin ya, atau prosesnya milih spesialisnya apa, di mana. Nah terus output yang didapatkan sama si pasien ini apa ya? Feedbacknya. Apa hanya cukup daftar, bayar, udah tuh nggak ada proses apa-apa lagi setelah itu. eh Kalau dengan itu tuh bisa ngehemat biaya juga sama waktu juga karena aplikasi ini tuh apa ya 24 jam gitu. Iya. Jadi menghemat biaya enggak jadi pasien tuh kesana tuh enggak langsung datang ke rumah sakitnya kan kalau datang ke rumah sakitnya tuh kalau membuat janji doang kan kayak buang-buang waktu. Jadi dengan aplikasi Iya. ini tuh bisa menghemat waktu sama biaya. Ini janji doang apa sekalian bayar? Bisa Sekalian sekalian bayar. bayar. Setelah dibayar si pasiennya dapat apa? Buat misalkan besok dia mau datang nih karena udah janjian. Bawa apa dia si pasien sebagai bukti bahwa dia tuh sudah bayar, bahwa dia tuh sudah ngisi form gitu. Setelah dia melakukan payment nih, payment pembayaran kan, tadi kan ada Ya, pembayaran tuh. Si pasiennya dapat apa? Biasanya kan kita kalau beli ke Indomaret, beli ciki dapat stroke. stroke. Itu stroke-nya buat sebagai bukti pembayaran. Nah, Iya. kalau yang dalam kasus ini atau aplikasi ini, si pasien nanti dapat apa? Enggak. Enggak dapat apa-apa sih. Belum dapat apa-apa. Jadi Karena kalau misalkan besok udah dia mau menemui enggak si dokternya, gimana tuh? Dia nggak bawa apa-apa. iya karena udah datanya udah valid di data manager. Oke. Zaira gimana Zai? Mungkin sedikit nambahin. Itu aja ya. Mungkin nanti kalau misalkan dia mau datang setelah booking, mungkin nanti bisa ngasih lihat apa web apa namanya aplikasinya, ngasih unjuk bahwa nih udah ada buktinya, udah ada apa kita udah mesen gitu di rumah Iya. sakitnya kayak gitu. Kayak gitu aja, Pak. Ya, jadi tunjukin aplikasinya Iya, aja gitu tunjuk ya. aplikasinya bukti bahwa kita udah Oke. booking gitu. Oke. Ada riwayat transaksinya nggak? Ada riwayat transaksi. Ada. Di manajer ada, di Di customer pasiennya ada. seperti apa tadi? Kalau yang di pasien? Pasien riwayatnya di sini. Nah, di sini di bawah ada riwayat transaksinya di bawah bukti. Aduh. Kalau Oke, ini ya. Ya, ini statusnya masih menunggu kan, belum Story. tadi belum kita approve. Kalau di approve nanti lagi kan? Aduh. Kalau Tadi belum di approve dia belum boleh datang ya? belum, berarti ya? masih statusnya masih menunggu. Harus ulang terus. Kenapa tuh lo ulang terus itu? Eh, Bisa ngunci nggak dia 10 menit atau 1 jam gitu? Setiap gak tahu ya, kalau diganti datanya misalkan di customer diganti atau ditambah, nanti di halaman ininya otomatis keluar dia. Belum gimana transaksi. Nah, ini tadi ya Firman Fauzan. Kalau misalkan kita approve, setujui pesanan. Boleh disetujui? Nah, di sini masuk janji temu disetujui, dokter telah mengonfirmasi ketersediaan mereka. Oke. Nah, nanti di sini Pasien? coba dilihat detail. Aduh kan masuk keluar lagi. Masuk lagi. Iya. Beda proses. Oh iya. Ya maaf. Nah, di sini udah disetujui. Jadi nanti besok misalkan udah diwaktuin, akan ini ada jamnya ya. Jadi misalkan Oke. ini nggak bakal ketukar gitu. Siap. Nanti ada jamnya.
Nah, dia jam 11.30. Nah, nanti dia masuk jam 11.30 mungkin ngasih ngunjuk bukti struknya gitu. Oke. Oke. Setelah selesai melakukan pengecekan atau pengobatan dengan spesialis, ada proses lagi nggak setelah itu? Di aplikasinya mungkin, aplikasi si pasien, Gak ada nggak kayak. ada ya? Iya. Jadi hanya sebatas sampai dia melakukan payment, terus disetujui oleh Pihak. pihak rumah sakit. Iya, betul. Oke. Oke sip, saya lanjutin ke Vira kali ya. Kalau terkait HTML dan CSS, Vira tahu nggak fungsinya buat apa? Jadi ke basic ya Pak, nggak apa-apa. Kan tadi dijelasin tuh, yang dipakai tuh apa aja. Ada HTML, ada CSS, ada JS ya kan, dan MySQL. Nah, fungsinya atau perannya masing-masingnya itu dia buat apa aja sih? Kalau salah Si- satunya CSS ya tadi. CSS itu kalau misalkan di kehidupan nyata itu kayak apa ya, tukang bangunan atau arsitek gitu. Jadi dia yang mendesain, membangun sama mempercantik halaman web. Dari HTML. Ya, HTML fungsinya apa? kalau HTML Berarti yang JS sama MySQL hanya itu aja. enggak. Kalau HTML itu apa ya? Enggak. Kalau HTML tuh kayak kayak eh apa ya? Eh ya kayak bangunan dia makan masih belum ada hiasannya ke sebuah bangunan tapi belum ada hiasannya, tapi kalau dicampur sama CSS itu kayak yang ngehiasnya yang ngedesain yang di dalamnya. Kalau HTML itu kayak sebuah bangunannya yang belum dihias. Iya, setul awal kalau HTML. Kalau JS? CSS itu untuk JS Japa astagfirullah. Interaktivitas ya. Itu interaktivitas sebagai interaktivitas dari sebuah yang tadi udah HTML sama CSS itu. SQL apa? Oh my. Iya. MySQL ini nanti nyimpen data yang sudah ada server lokal Apache. Nanti nyimpen data yang pendataan betul. Ini tampilan seperti ini memang template-nya atau desainnya seperti ini? Iya, apa namanya? Tadinya mungkin ada apa ya? Di bagian mana saya ganti ya? Itu ada yang diganti. Cuman gantinya tuh pakai apa ya? Gimana ya? Dia kayak pakai HTML ininya apa? Apa sih? Ya bener. Sorry. Mobile. Ya ada. Kalau buat ngasih rating dokter atau spesialis atau rumah sakit itu gimana? Kan ada rating tuh. Label rating. Sebenarnya Misalnya ratingnya mau naikin. Nah, itu yang naikin dari sisi siapa? Manajernya atau klien? kalau dari buat rating nih masih manual, belum dikembangin lagi. Jadi
masih belum ini. Saya udah nyari-nyari cuman masih belum, tetap gak bisa gitu. Tapi sama programmingnya Iya masih benar, ada benar. kantornya ya. Nah, Belum belum di aja. klien atau di Ya, ya. Kalau sertifikasi itu apa sih namanya? Sertifikasi ketiga itu masih manual atau ma- bisa ma- manual programmingnya. sama? Betul. Ya, sekarang yang terakhir ini untuk cara setting jam janjian yang ada di dokter gimana? Setting jamnya dirubah, dia cuma bisa ada jam 9 dan jam 10, salah satu aja. Kan tadi ada banyak tuh jam pas janjian tuh, memungkinkan nggak cepet setting Cepet, cuman mungkin nanti kita ngulang apa-apa gitu. ngoding lagi. Itu harus di-hardcore. Ya Maksudnya betul. harus di-coding sama si programmingnya, Ya betul. bukan set sama si manajer. Oh ini cuma available di jam 9 dan 10 gitu. Bukan. Itu Jadi belum, belum, Pak. coba ya katanya. Iya. Tapi ini udah bagus, udah sampai seperti ini. Nanti Mas Norman baru ngembangin. Ya. Rumah sakit kan banyak nih di Depok. Itu kan. Di Mas Norman lanjut ya. Saya sebenarnya hasilnya bagus. Cuma mungkin ada beberapa yang mungkin kurang maksimal. Dan pengetahuan juga ada satu juga mungkin yang kurang menurunkan rumah. Kalau misalkan di rumah sakitnya itu sudah tidak aktif ataupun dokternya pensiun, nah, silakan kasih nilai plus aktif. Ini kan kalian kan banyak tuh rumah sakit, banyak juga dokter spesialis. Nah, rumah sakitnya misalkan tidak aktif ataupun si dokternya udah pensiun, agak lagi deh mana di sistem kalian. Kalau di Postman Kak, pas dicoba API-nya itu ada delete-nya Kak. Tapi pas di ininya nggak ada. Jadi kita juga bingung, makanya kalau ditanya ini kita bingung mau jawab apa gitu. Jadi sebenarnya ada ini buat delete-nya. Pernah di ini ya? Iya. Ya itu kurang delete aja sih. Iya betul Kak. Mana ada ya. Kan mungkin dokter juga kerja terus kan. Betul. Ada masanya misalkan rumah sakit tiba-tiba bangkrut, masa ada terus di situ kamu akses tiba-tiba itu udah janjian rumah sakit itu mau dokter ini dan ternyata baca buku ini kenapa ternyata emang udah gak ada rumah sakit panggil tombol Delete. juga di segi akun menurut rumah kurang tepatnya kan yang manajer itu dia kan lebih dia hanya mengetahui menerima laporan ini tepatnya lebih ke staff rumah sakitnya terus apa lebih ke itu sih cukup yang bagus puas bahkan temuan pribadi juga belum cepat dan waktu singkat bisa buat ya konsen juga sih tadi kirain bakalan di hosting juga ternyata tambah hosting jadi kan temuan juga dari sini bisa mulai langsung gitu kan berarti masih lokal kan ini juga banyak yang gratis ya nanti mau lain di upload di
Amin. Pilihan janjian jam banyak pilihan cuma tiga kan 90 banyak kan. Error Kak. Ini langsung mana Kak? Terus di apa nih? Apa yang tadi kamu ganti mana? Yang gimana? Di open transaction itu.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih tahap pembelajaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.